Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Marilah kita coba awali dalam perjumpaan hari ini dalam berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Hari ini kita berada pada tayangan 168. Rasanya hari ini penuh dengan semacam satu semangat dan kegembiraan. Makanya baru 7 hari yang lalu saya buat tayangan, kali ini saya buat lagi. Tapi bukan karena itu saja sih, ya karena memang waktunya ada. Pada tayangan 168 ini saya ingin menyajikan ilmu tanting, tajek, dan tayuh dalam Tosanaji. Sekaligus saya akan mereview 3 pusoko nomor 7960, 7925, dan kris personal saya nomor 29. Baik, mari kita segera mulai memasuki dari tahap yang pertama adalah tanting. Bagi saya tanting merupakan observasi fisik terhadap Tosanaji, di mana di sini kita membutuhkan bantuan panca indera kita. Bisa dengan melihat, mendengar, mencium, dan meraba. Makanya nggak heran ketika orang melihat Tosanaji, dilihat dengan seksama, bahkan ada yang ditinting besinya, bahkan dicium baunya, bahkan diraba bilahnya. Jadi pada level tanting ini Tosanaji dianggap sebagai benda seni. Kalau kita sudah bicara tentang benda seni, otomatis kekuatan terbesar pada benda seni adalah pada keindahan dan kelangkaannya. Keindahan Tosanaji bisa dibantu dari aspek garapnya, dari aspek material besi dan pamornya. Bahkan keindahan bisa dilihat daripada kinatahnya, termasuk keindahan keris bisa dibantu dari sandangannya dan lain-lain. Sementara tentang kelangkaannya bisa dilihat dari dapurnya, model pamornya, bahkan ricikan yang ada dalam Tosanaji tadi, termasuk kelangkaan dari aspek tangguh serta originalitasnya, dan bahkan kelangkaan bisa dilihat dari asal-usul siapa dulu yang punya. Untuk itu, izinkan pada level tanting ini saya mereview keris nomor 7960. Ini hanya sebagai contoh agar kita paham bahwa di level tanting itu apa yang kita bisa perhatikan di sini. Kalau dari sisi sandangannya, saya pikir dari sisi dedernya ada udah tayuman, kemudian di sini adalah perak intan, selut dan mendaknya, timohonya timoho berkelas. Bahkan ini menggunakan yang namanya pendoknya aja emas. Dari sandangannya, mari kita lihat lebih dalam pusoko 7960. Ternyata ini pusoko yang pernah saya review, bukan tujuannya lain untuk memantapkan dari aspek tantingan itu seperti apa. Ini adalah keris Singo Barong. Kalau saya menyebut Singo Barong sesuai buku dapur, yaitu Singo Barong Luk 5. Selain Luk 5 biasanya saya tambahkan Singo Barong Luk 7, Luk 9, dan lain sebagainya. Kalau 5 cukup saya sebut sebagai Singo Barong. Namun Singo Barong ini ada kinatahnya, baik kinatah pada singonya maupun pada wuwungan gonjonya. Mungkin bagi teman-teman saudara-saudara yang sering melihat website JS Collection tentunya pernah melihat pusoko ini. Lah, yang menjadi kelanjutan daripada pusoko ini, kalau lihat dari bulatannya dari atas ke bawah turun bulat-bulat, kita kategorikan dalam satu pamor
wahyu tumurun. Kalau melihat material serta pamornya, inilah tangguh saya, tangguh Mataram Sultan Agung. Kalau kita lihat dari sisi benda seni, kalau saya melihat garapnya ini super. Termasuk pada kita lihat pada singonya, ini sangat luar biasa mantap. Besinya mantap, pamornya, akodiatnya banyak di mana-mana. Bahkan kinatahnya adalah super. Menurut saya kinatah grade 1. Dan tentunya sandangan Anda juga sudah lihat tadi, sangat nyandang sekali. Namun kalau keris ini saya pakai sebagai sesuatu contoh pada saat menanting, kalau kunci daripada tantingan adalah benda seni dan kuncinya ada di keindahan dan kelangkaan, nilai lebihnya benda ini ada di mana? Ya kalau menurut saya jelas kelangkaannya dari aspek originalitasnya. Tidak ada besi yang tersentuh sama sekali. Kalau bicara tentang kinatahnya first class. Namun untuk pusoko ini ada tambahannya. Bagi senior perkerisan paham bahwa keris ini dulu miliknya Gothic Swan atau Panembahan Harjonagoro, di mana yang bersangkutan adalah satu level dengan Haryono Guritno yang sama-sama nyecep kawruh perkerisan dari Pangeran Hadiwijoyo Putra Dalem PB10. Dan Gothic Swan sendiri adalah sangat dekat dengan PB12. Saya tidak tahu apakah ini suatu pusoko dari keraton Kasunanan Solo. Yang jelas ini dulunya adalah milik daripada Gothic Swan. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang sangat indah untuk kita lihat dari sisi Tosanaji secara tanting. Namun kita juga sudah belajar bahwa sebenarnya Tosanaji itu hanya jangan sekedar dilihat saja. Karena kalau kita hanya melihat Tosanaji levelnya pada tanting. Tetapi kalau kita belajar Tosanaji itu harus juga dibaca maknanya. Untuk itulah kita meningkat pada level selanjutnya, membaca makna Tosanaji pada level tajek. Bagi saya tajek adalah merupakan suatu pemahaman filosofi dari Tosanaji. Kalau kita percaya dalam Tosanaji secara filosofi isinya doa, tujuannya untuk mengetahui doa apa yang terkandung pada sebilah Tosanaji tersebut. Ketika kita berada pada Tosanaji, melihat Tosanaji dari aspek tajek. Kalau Anda sering melihat tayangan saya, itu saya klasifikasikan kita masuk pada pemahaman esoteri tahap 1. Untuk itu, marilah kita lihat pusoko nomor 7925. Karena ini kita bicara masalah tajek, saya nggak usah melihat tentang hebatnya rangka, sandangan, dan dadernya yang kualitas number one. Tapi langsung kita lihat isinya saja. Ternyata keris dengan full pamor. Yang kalau banyak orang melihat pamor ini disebut sebagai ceprat-ceprit. Tapi ceprat-ceprit yang secara full seperti ini sebelumnya menurut saya adalah full, yaitu adalah dari pamor Pedaringan Kebak yang mulai copot beberapa area pamornya. Namun yang membuat indahnya keris ini adalah pamornya itu full, semuanya akodiat. Kalau sudah seperti ini biasanya orang menangguhnya yaitu tangguh pajang. Ketika saya membahas keris pada level esoteri 1 atau tajek terkait dengan filosofi, ternyata dapurnya adalah Jalak Sang Tumpeng. Jalak Sang Tumpeng secara filosofi pemahaman saya, marilah kita belajar tumpeng itu apa.
Tumpeng itu adalah suatu gunungan nasi yang biasanya untuk selamatan. Satu gunungan nasi, di bawahnya lengkap. Ada urusan lauk pauk, sayur maur, dan lain sebagainya. Seolah-olah dalam tumpeng itu menggambarkan ujung dari tumpeng itu adalah urusan akhirat. Dan di bawahnya itu urusan keduniawian. Izinkan secara filosofi karena ini ada jalaknya. Jalak tidak lain bukan menggambarkan burung yang penuh dengan semangat. Jadi secara filosofi jalak sang tumpeng lebih ke arah adanya semangat, dorongan semangat untuk berkarya, untuk mendapatkan bekal kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kalimat yang sederhana, jalak sang tumpeng secara filosofi adalah untuk tujuan sukses kehidupan di dunia dan akhirat. Makanya nggak heran pusaka Kanjeng Kyai Ageng Kopek merupakan sesuatu pusaka keagungan Yogyakarta, berdapur jalak sang tumpeng. Sehingga nggak heran banyak orang menginginkan memiliki pusaka jalak sang tumpeng karena dia tergerak untuk melihat dari sisi esoteri. Satu, yaitu menyangkut tentang filosofi pusaka yang ada pada dapur jalak sang tumpeng tersebut. Namun ketika kita bicara masalah kelanjutan bahwa keris itu jangan hanya sekedar dilihat, namun harus dibaca maknanya. Kelanjutannya atau sanaji itu jangan hanya sekedar dianalisa, namun dirasa. Nah, rasa pada level ini adalah sudah urusannya rasa level hati. Sementara kalau bicara tanting, kadang-kadang kita merasakan rasa itu lebih terkait dengan logika pikiran kita. Melihat keris kok rasanya kok bagus ya, utuh dan lain sebagainya. Namun kalau pada level tertinggi, olah rasa sudah menggunakan rasa hati. Akhirnya menurut saya, olah rasa yang tertinggi pada tosanaji itu berada pada level tayuh. Di sisi tayuh sini adalah kita melihat esoteri 2. Kalau Anda salah menangkap, saya tidak percaya dengan esoteri 2, bukan begitu. Pada level-level awal saya hanya ingin mengingatkan esoteri 2 itu sangat personal. Ibaratnya orang kedutan secara personal. Ada kedutan mata kiri. Ada seseorang yang tandanya mau nangis karena ada masalah. Ada orang tertentu kalau level kedutannya di mata kiri, dia mau dapat rezeki. Karena sifatnya personal, ya sebaiknya nggak perlu terlalu banyak kita diskusikan. Karena sesuatu yang berkaitan dengan personal, ini sangat berdekatan menuju sebuah keyakinan. Ya kalau sebuah keyakinan didiskusikan, ya kalau sama. Kalau tidak kan menjadi suatu masalah. Itulah yang membatasi saya, yang saya ingin sajikan pembatasan saya pada level esoteri 2. Sejatinya Anda melihatnya secara personal, ya terserah Anda. Kalau Anda ingin mengerti bagaimana orang menayuh pusaka, saya pernah mengamati ada orang banyak menggunakan tayuan melalui suatu impian. Jadi pusaka disanding tidur mendapatkan suatu impian apa. Ada juga yang pusaka ini dibungkus sama kain, kemudian kainnya dipegang ujungnya, diajak berkomunikasi. Kalau dia memutar iya, kalau berhenti adalah tidak. Termasuk dengan memegang ujungnya gini. Dilakukan suatu komunikasi. Bahkan sebelum komunikasi itu banyak diberikan semacam sesuatu, ya katakanlah memakai perlakuan-perlakuan khusus. Ada orang yang caos dasar dahar pusaka dengan kudup melati. Ada yang bahkan ditambahkan jenang abang, jenang putih, bahkan ada tambahan kembang setamannya.
Ada tambahan telurnya, ada pisangnya, bahkan ada tambahan dupanya, atau yang kemenyan dibakar. Itu sebagai suatu prasyarat awal sebelum melakukan suatu proses tayuh. Lah kalau Anda tanya sama saya, lihat saja tayangan 114. Itu secara tidak langsung, itulah saya memproses dalam suatu proses penayuan Tosanaji. Namun sekali lagi, karena ini sifatnya personal, ya Anda harus menemukan suatu cara yang paling pas dalam menayuh pusaka. Sehingga pada level tayuh ini izinkan saya mengeluarkan lagi keris personal saya nomor 29, yaitu keris brojol kabudan yang setengah jadi. Gonjonya belum ada, gandeknya masih papak, besinya dari bawah hingga ke atas adalah tidak ada proses penghalusannya, metodologinya tempal lipat. Lah, pusaka inilah ketika saya melakukan sesuatu kegiatan tayuh dengan menggunakan apa yang sudah saya sharing pada tayangan 114, saya merasa pusaka inilah yang dahulu di kehidupan saya sebelumnya juga menjadi pusaka pribadi saya. Makanya kenapa saya personalkan pusaka ini? Karena saya merasa ketika saya pegang pusaka ini dalam posisi meditatif, saya merasa berada pada masa lalu dan pusaka ini menjadi pusaka pribadi diri saya di masa itu. Akhirnya ada yang bertanya, kalau begitu kita berkeris itu pada level berapa? Apakah kita itu yang paling bagus di level tanting, benda seni, ataukah sampai ke tajek, kita belajar filosofinya, tayuh monggo kerso. Saya mau belajar di level tanting aja silakan, tanting plus 2 yaitu tajek ya silakan, pengen dikompliti sampai 3 ya terserah. Karena kalau sudah urusannya pendalaman rasa pribadi, setiap orang punya suatu jalannya masing-masing. Kalau Anda tanya terhadap 3 pusaka saya ini adalah, menurut saya pusaka ini telah lolos pada level tanting, tajek, dan tayuh. Semua kategorinya luar biasa. Bagi yang biasa melihat website saya, kalau Anda melihat tulisan super masterpiece item, itu sudah memenuhi ketiga kategori tadi. Ketika akhirnya Anda bertanya bagaimana pemaharannya, ya kehidupan selalu jerbasuki mowobio. Namun saya selalu mengingatkan, jangan pernah memahari keris di atas kemampuan Anda. Itu ego Anda yang berjalan. Jangan juga memahari keris di bawah kemampuan Anda. Anda kurang bersyukur atas kelas kehidupan yang udah Anda dapatkan hari ini. Maharilah keris pada level kelas Anda. Itulah titik perjodohan Anda. Karena bagi saya sebenarnya akan selalu ada suatu perbedaan di dalam memandang Tosanaji. Namun jangan lupa, Bung Karno sendiri mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah dia yang merdeka secara ekonomi, merdeka secara politik, merdeka juga secara budaya. Kalau dari perspektif Tosanaji adalah budaya kita, siapa lagi yang akan bisa mengangkat budaya ini kalau tidak kita? Namun jangan lupa, keris jangan hanya sekedar dilihat, tapi bacalah maknanya. Jangan sekedar dianalisa, tapi dirasa. Karena sejatinya berkeris adalah permainan olah rasa. Dan yang kalimat kedua,
Keris itu bukan senjata untuk membunuh orang lain, melainkan untuk membunuh diri kita sendiri. Bagian mana yang kita bunuh adalah ego kita. Akhir daripada pembelajaran apapun yang Anda lakukan, berkeris itu adalah sebuah olah rasa yang tujuan akhirnya menurunkan ego kita. Demikianlah yang bisa saya coba babar pada kesempatan tayangan 168 ini. Semoga berkenan adanya. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun.